Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam video ini, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam belajar membahas soal-soal terbaru dengan kualitas tinggi sebagai latihan tryout seleksi kompetensi teknis tambahan calon ASN Kementerian Agama tahun 2023. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan tanggal 13 Desember tahun ini 2023. Dan perlu kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi nanti, dapat menghubungi admin di halaman deskripsi. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Soal bagian keempat soal pilihan ganda. 1. Dalam sebuah lingkungan kerja, seorang pegawai Kementerian Agama menghadapi rekan kerja yang berasal dari agama lain. Rekan kerja tersebut sering melakukan aktivitas keagamaan di tempat kerja yang mengganggu kenyamanan pegawai lain. Sikap yang seharusnya diambil oleh pegawai Kementerian Agama adalah A. Menegur rekan kerja tersebut secara langsung dan meminta untuk menghentikan aktivitas keagamaannya. B. Mencari jalan tengah dengan berdiskusi bersama rekan kerja tersebut untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. C. Membuat laporan resmi kepada atasan terkait aktivitas keagamaan rekan kerja tersebut. D. Meminta bantuan dari rekan kerja seagama untuk menegur rekan kerja tersebut. Jawaban B. Mencari jalan tengah dengan berdiskusi bersama rekan kerja tersebut untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pembahasan, sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, sebaiknya sikap yang diambil adalah mencari jalan tengah dengan berdiskusi bersama rekan kerja tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama, dan menghindari konflik antar umat beragama. 2. Seorang guru agama di sekolah menengah umum menghadapi siswa yang beragama lain dan tidak aktif dalam pelajaran agama. Sikap yang seharusnya diambil oleh guru agama tersebut adalah A. Mengabaikan siswa tersebut karena berbeda agama dan tidak tertarik dalam pelajaran agama. B. Mendorong siswa tersebut untuk ikut aktif dalam pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya sendiri. C. Meminta guru lain untuk mengajarkan siswa tersebut karena berbeda agama. D. Menyuruh siswa tersebut untuk pindah ke kelas lain yang sesuai dengan agamanya. Jawaban B. Mendorong siswa tersebut untuk ikut aktif dalam pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya sendiri. Pembahasan, sebagai seorang pendidik, sebaiknya sikap yang diambil oleh guru agama adalah mendorong siswa tersebut untuk ikut aktif dalam pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya sendiri. Guru agama perlu memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keyakinannya tanpa memaksakan kehendak agama tertentu kepada siswa. 3. Seorang kepala desa menghadapi ketegangan antar umat beragama di desanya. Sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, sikap yang seharusnya diambil oleh kepala desa adalah A. Memihak pada umat beragama yang mayoritas di desa tersebut. B. Melakukan diskusi bersama tokoh agama dari semua agama yang ada di desa. C. Mengeluarkan peraturan yang memberikan kelebihan hak kepada umat beragama mayoritas. D. Membubarkan pengikut agama yang dianggap menimbulkan ketegangan. Jawaban B. Melakukan diskusi bersama tokoh agama dari semua agama yang ada di desa. Pembahasan, sebagai seorang kepala desa, sikap yang diambil seharusnya adalah melakukan diskusi bersama tokoh agama dari semua agama yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. 4. Seorang mahasiswa mengikuti kegiatan diskusi antar umat beragama di kampusnya. Ia merasa tidak nyaman ketika salah satu agama melakukan kegiatan keagamaan yang berisik di sekitar tempat diskusi. Sikap yang seharusnya diambil oleh mahasiswa tersebut adalah A. Meninggalkan kegiatan diskusi karena merasa tidak nyaman. B.
Membuat pengaduan kepada pihak kampus terkait kegiatan keagamaan yang mengganggu. C. Mencoba berdiskusi dengan pihak agama tersebut untuk menyarankan tempat kegiatan yang lebih sesuai. D. Mengajak teman-temannya untuk melakukan protes terhadap kegiatan keagamaan tersebut. Jawaban C. Mencoba berdiskusi dengan pihak agama tersebut untuk menyarankan tempat kegiatan yang lebih sesuai. Pembahasan, sebagai seorang mahasiswa, sikap yang seharusnya diambil adalah mencoba berdiskusi dengan pihak agama tersebut untuk menyarankan tempat kegiatan yang lebih sesuai. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama, dan menghindari pertikaian antar umat beragama. 5. Seorang wartawan melakukan liputan terkait perayaan keagamaan umat beragama minoritas di suatu daerah. Ia dihadapkan pada situasi di mana umat beragama mayoritas melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat beragama minoritas. Sikap yang seharusnya diambil oleh wartawan tersebut adalah A. Melaporkan tindakan diskriminatif tersebut ke pihak berwenang. B. Membuat liputan yang mendukung tindakan diskriminatif tersebut karena mayoritas. C. Mencari sumber lain untuk membuat liputan yang netral terkait perayaan keagamaan. D. Memberikan komentar pribadi yang mendukung tindakan diskriminatif tersebut. Jawaban A. Melaporkan tindakan diskriminatif tersebut ke pihak berwenang. Pembahasan, sebagai seorang wartawan, sikap yang seharusnya diambil adalah melaporkan tindakan diskriminatif tersebut ke pihak berwenang. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap umat beragama minoritas dan menegakkan keadilan dalam sikap toleransi antar umat beragama. Soal bagian kelima. 1. Studi kasus, seorang teman Anda dari agama lain sering mengalami diskriminasi di lingkungan tempat kerja. Sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap apa yang akan Anda tunjukkan dalam situasi ini? A. Anda bersikap bias dan memilih untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut. B. Anda menyuarakan pendapat Anda secara terbuka dan menyerang orang-orang yang melakukan diskriminasi. C. Anda mendukung dan membela teman Anda, serta berupaya untuk mencari solusi secara bijaksana. D. Anda memilih untuk tidak melakukan apapun karena situasi tersebut tidak berkaitan dengan kehidupan Anda. Jawaban C. Anda mendukung dan membela teman Anda, serta berupaya untuk mencari solusi secara bijaksana. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap yang paling tepat adalah mendukung dan membela teman yang mengalami diskriminasi, serta berupaya mencari solusi secara bijaksana agar dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. 2. Studi kasus, sebuah perayaan keagamaan akan diadakan di lingkungan Anda, namun banyak orang yang menentang dan mencoba menghentikan perayaan tersebut. Sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Anda tidak ambil bagian dan tidak peduli dengan masalah tersebut. B. Anda ikut serta dalam menentang perayaan keagamaan tersebut. C. Anda berusaha untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap perayaan keagamaan tersebut. D. Anda mencoba menciptakan konflik agar perayaan keagamaan tersebut tidak terjadi. Jawaban C. Anda berusaha untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap perayaan keagamaan tersebut. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap yang paling tepat adalah berusaha untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap perayaan keagamaan tersebut, tanpa ikut serta dalam menentang atau menciptakan konflik yang dapat merugikan hubungan antar umat beragama. 3. Studi kasus, Anda adalah seorang guru agama di sebuah sekolah yang didominasi oleh siswa-siswa dari agama yang berbeda. Saat mengajar, Anda menemui siswa-siswa yang selalu berselisih pendapat dan terlibat dalam perdebatan agama. Sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Anda diam saja dan membiarkan siswa-siswa menyelesaikan perdebatan mereka sendiri. B. Anda ikut campur dalam perdebatan untuk memenangkan salah satu pihak.
C. Anda mencoba untuk mendamaikan siswa-siswa agar bisa memiliki sikap saling menghormati dan toleransi. D. Anda menyarankan untuk menghentikan mata pelajaran agama karena masalah tersebut terlalu rumit. Jawaban C. Anda mencoba untuk mendamaikan siswa-siswa agar bisa memiliki sikap saling menghormati dan toleransi. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap yang paling tepat adalah mencoba untuk mendamaikan siswa-siswa agar bisa memiliki sikap saling menghormati dan toleransi, untuk mencegah terjadinya konflik antar siswa-siswa yang dapat merugikan hubungan antar umat beragama di lingkungan sekolah. 4. Studi kasus, seorang rekan dari agama lain meminta Anda untuk menghadiri perayaan keagamaan mereka. Sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, apa yang akan menjadi sikap Anda dalam situasi ini? A. Anda menolak undangan tersebut karena tidak ingin terlibat dengan urusan agama orang lain. B. Anda menerima undangan tersebut dan mencoba mengikuti upacara keagamaan mereka. C. Anda menerima undangan tersebut dan mencoba memberikan penghormatan serta dukungan kepada mereka. D. Anda menghindari mereka dan tidak memberikan respon atas undangan tersebut. Jawaban C. Anda menerima undangan tersebut dan mencoba memberikan penghormatan serta dukungan kepada mereka. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap yang paling tepat adalah menerima undangan tersebut dan mencoba memberikan penghormatan serta dukungan kepada mereka, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama dan hubungan baik antar individu. 5. Studi kasus, dalam kehidupan sehari-hari, Anda sering disuguhkan dengan berita atau pendapat negatif tentang suatu agama tertentu. Sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap apa yang akan Anda ambil dalam situasi ini? A. Anda percaya begitu saja dan menyebarkan berita negatif tersebut kepada orang lain. B. Anda mencoba untuk mencari sumber informasi yang valid dan berupaya untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. C. Anda ikut serta dalam menyebarkan berita negatif tersebut karena berdasarkan pengalaman pribadi. D. Anda tidak peduli dengan berita tersebut karena menurut Anda persoalan tersebut bukan urusan Anda. Jawaban B. Anda mencoba untuk mencari sumber informasi yang valid dan berupaya untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. Pembahasan, sebagai seorang yang memiliki kompetensi moderasi beragama, sikap yang paling tepat adalah mencoba untuk mencari sumber informasi yang valid dan berupaya untuk memeriksa kebenaran berita tersebut, sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Ini juga merupakan bentuk sikap bijak dan toleransi antar umat beragama. Soal bagian ke-6. Soal 1, studi kasus, di sebuah kota yang multikultural, terdapat seorang pemuda muslim yang mengalami diskriminasi karena pilihan berpakaian dan tindakan ibadahnya. Dia sering mendapat ejekan dari teman-temannya yang mayoritas non-muslim. Pertanyaan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemuda muslim tersebut sebagai bentuk sikap toleransi terhadap teman-temannya? A. Membentuk kelompok diskusi agama untuk menyamakan persepsi. B. Melaporkan teman-temannya ke pihak berwajib. C. Memutus hubungan dengan teman-temannya. D. Mengikuti cara berpakaian dan ibadah teman-temannya. Jawaban A. Pembahasan, pilihan A adalah jawaban yang tepat karena dengan membentuk kelompok diskusi agama, pemuda muslim tersebut dapat menyamakan persepsi dan saling memahami antar teman-temannya. Hal ini memungkinkan terciptanya dialog antar umat beragama dan saling menghargai perbedaan. Soal 2, studi kasus, seorang guru agama di sekolah umum menghadapi tekanan dari beberapa orang tua murid yang berasal dari agama lain. Mereka menginginkan guru agama tersebut diganti dengan guru dari agama yang sama dengan agama mereka. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap guru agama tersebut dalam menghadapi tekanan dari orang tua murid tersebut? A. Menjawab tuntutan orang tua murid dengan tidak mengindahkan agama lain. B. Menerima tuntutan tersebut tanpa memberikan penjelasan. C.
Menjelaskan kepada orang tua murid tentang pentingnya toleransi beragama. D. Mengundurkan diri dari jabatan sebagai guru agama. Jawaban, C. Pembahasan, pilihan C adalah jawaban yang benar. Sebagai guru agama, seharusnya dia memberikan pemahaman kepada orang tua murid tentang pentingnya toleransi beragama dan menjelaskan bahwa semua agama harus dihormati dan tidak ada yang lebih baik dari agama lain. Soal 3, studi kasus, seorang pemuka agama di desa X sering menyebarkan propaganda yang merendahkan agama lain dan memicu konflik antar umat beragama. Pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat desa X sebagai sikap toleransi terhadap pemuka agama tersebut? A. Melakukan tindakan kekerasan terhadap pemuka agama tersebut. B. Menyebarkan propaganda balasan yang merendahkan agama pemuka tersebut. C. Mengajak pemuka agama untuk berdialog dan mencari solusi damai. D. Menghindari pemuka agama secara total. Jawaban, C. Pembahasan, pilihan C adalah jawaban yang tepat. Dalam menghadapi pemuka agama yang menyebarkan propaganda negatif, masyarakat seharusnya mengajak pemuka agama untuk berdialog dan mencari solusi damai sebagai bentuk sikap toleransi antar umat beragama. Soal 4, studi kasus, seorang mahasiswa agama Islam tinggal bersama dengan teman sekamarnya yang beragama Buddha. Mereka sering terlibat dalam diskusi agama, namun seringkali terjadi ketegangan karena perbedaan keyakinan. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Muslim tersebut dalam menjaga hubungan baik dengan teman sekamarnya dan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi beragama? A. Memaksa teman sekamarnya untuk menerima keyakinannya. B. Menghindari berdiskusi agama dengan teman sekamarnya. C. Mencari titik common ground untuk saling memahami. D. Meminta teman sekamarnya untuk pindah kamar. Jawaban, C. Pembahasan, pilihan C adalah jawaban yang tepat. Mahasiswa Muslim seharusnya mencari titik common ground dengan teman sekamarnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan. Hal ini akan membantu menjaga hubungan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Soal 5, studi kasus, seorang pejabat pemerintah di suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan keagamaan suatu agama tertentu. Hal ini menimbulkan respon negatif dari umat agama tersebut. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh umat agama tersebut sebagai bentuk sikap toleransi terhadap kebijakan yang diterapkan pejabat pemerintah? A. Melakukan protes besar-besaran. B. Mengabaikan kebijakan tersebut dan tetap melakukan kegiatan keagamaan. C. Berdialog dengan pejabat pemerintah untuk mencari solusi bersama. D. Melakukan tindakan anarkis sebagai bentuk perlawanan. Jawaban, C. Pembahasan, pilihan C adalah jawaban yang tepat. Umat agama seharusnya berdialog dengan pejabat pemerintah untuk mencari solusi bersama. Dengan berdialog, mereka dapat menyampaikan ketidakpuasan mereka secara damai dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melanggar hukum atau melakukan tindakan anarkis. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal menghadapi ujian seleksi nanti. Dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.